yang ku sembah, Engkau anak domba yang berlayar membukakan semua rahasia firman. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Kau telah menjadikan hidup kami. Kau telah menjadi imam rajani. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Engkaulah Tuhan yang kusembah. Engkaulah Tuhan yang kusembah. Engkau anak domba yang berlayar membukakan semua rahasia firman. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Aku menyembah Engkau Tuhanku. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidup. Aku menyembah Engkau Tuhanku. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang patut kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan Tuhan. Sebab Engkau sudah menebus kehidupan kami, sehingga kami layak beribadah melayani Tuhan, layak untuk mendengarkan firman-Mu saat malam hari ini Tuhan. Kami mengakui tanpa firman-Mu kami lemah Tuhan. Tanpa firman-Mu kami akan jatuh bangun di dalam dosa. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak tahu arah yang harus kami tempuh di dalam dunia sampai mencapai kehidupan kekal Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu malam ini. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan urapi untuk
mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah sungguh-sungguh malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah kami dalam satu pengajaran firman yang benar. Kembali ke Alkitab semua supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, mohon maaf atas keterlambatan kami. Ya, secara mendadak tadi harus mempersiapkan semua untuk pengurusan visa ke Australia, ya. Karena yang ikut dari berbagai daerah jadi agak sulit sedikit sampai harus terlambat, ya. Mohon dimaafkan karena memang mendadak. Kalau dari travel di Medan sudah ditolak, tapi tahu-tahu mendapat surat dari kedutaan bisa mengajukan lagi dalam waktu yang singkat, ya. Kita doakan jika kehendak Tuhan, ya. Ada 30 orang yang akan berangkat ke Australia. Jika kehendak Tuhan, biarlah Tuhan yang buka jalan semuanya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Kita masih berada dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Ini belum kita baca, tapi dalam susunan tabernakel kerajaan surga ini menunjuk pada 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. 7 kali percikan darah di depan tabut perjanjian. Ya, itu artinya kepada kita sekarang penyucian terakhir. Penyucian terakhir dari gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan menjadi sempurna. Tidak bercacat celah. Seperti Yesus yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Jadi gereja Tuhan harus mengalami penyucian demi penyucian sampai nanti penyucian terakhir. Sampai gereja Tuhan menjadi sempurna, tidak bercacat celah bersama Yesus, seperti Yesus, dan bisa siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Di awan-awan itu yang disebut pesta nikah anak domba, ya. Pesta nikah anak domba Allah. Nikah yang rohani, nikah yang sempurna. Itu dalam Wahyu 19 ayat 9. Alkitab dibuka dengan kitab Kejadian memuat nikah yang jasmani Adam dan Hawa dan hancur. Nikah itu dihancurkan oleh setan, ditelanjangi oleh setan, hidup dalam kutukan, dalam penderitaan air mata. Tapi syukur lewat penyucian demi penyucian sampai yang terakhir nanti 7 kali percikan darah ini sengsara bersama Yesus, ya, nikah ditolong oleh Tuhan sampai masuk perjamuan kawin anak domba, nikah yang rohani antara Kristus dan jemaat. Itu kitab Wahyu, kitab terakhir dari Alkitab memuat nikah yang rohani, nikah sempurna antara Kristus dengan sidang jemaat. Kita bahagia selama-lamanya. Itu sebabnya kita harus menjaga nikah kita sungguh-sungguh. Kaum muda mau masuk dalam nikah harus sungguh-sungguh. Sebab nikah ini pemberian Tuhan yang mulia hanya kepada manusia. Malaikat tidak punya nikah. Apalagi hewan tidak ada nikah. Hanya manusia. Ini harus dijaga baik-baik. Yang sudah menikah termasuk saya, jaga nikah itu. Untuk disucikan terus.
Jangan sampai ditelanjangi oleh setan. Disucikan terus. Sampai mencapai nikah yang sempurna. Jika Yesus datang kembali kedua kali. Semoga kita bisa mengerti. Dalam perjanjian lama, imam besar adalah Harun. Dalam perjanjian lama, imam besar adalah Harun. 1 kali 1 tahun atau 1 tahun 1 kali Harun masuk ke ruangan Maha Suci. Tabernakel itu kemah suci. Dulu bangsa Musa membuat tabernakel ini. Kemah suci dalam Keluaran 25 sampai 40. 1 tahun 1 kali Harun masuk ke ruangan Maha Suci. Membawa darah binatang untuk dipercikkan. Membawa darah binatang untuk dipercikkan. Dan membawa dupa. Membawa darah binatang untuk dipercikkan. Dan membawa dupa untuk mengadakan pelayanan pendamaian. Sehingga seluruh dosa orang Israel diampuni oleh Tuhan. Ini perjanjian lama, zaman Taurat. Ya, imam besar adalah Harun. 1 tahun 1 kali masuk ke ruangan Maha Suci, namanya bawa darah untuk dipercikan. Tadi 7 kali percikan, 2 kali 7. Dan bawa dupa. Masuk, kemudian untuk mengadakan pelayanan pendamaian. Sehingga seluruh dosa orang Israel diampuni oleh Tuhan. Itu dulu pakai darah binatang. Jadi orang Israel datang kepada Tuhan bawa lembu, kambing, domba, burung tekukur semua untuk pengampunan dosa. Nah, perjanjian baru sudah beda. Imam besar adalah Yesus. Perjanjian baru imam besar adalah Yesus. Yesus membawa darahnya sendiri. Bukan darah binatang lagi. Itu sebabnya kita tidak perlu bawa binatang lagi ke gereja. Tidak perlu. Sebab sudah digenapkan oleh darah Yesus. Dan perjanjian baru imam besar adalah Yesus. Yesus membawa darahnya sendiri untuk dipercikan. Dan doa syafaat itu dupa. Dia selalu berdoa. Di sebelah kanan Allah Bapa dia selalu berdoa. Sampai hari ini, sampai detik ini. Yesus membawa darahnya sendiri untuk dipercikkan dan doa syafaat dupa. Untuk mengadakan pelayanan pendamaian. Untuk mengadakan pelayanan pendamaian. Kalau dulu Harun hanya untuk Israel. Kafir tidak bisa. Sekarang untuk dosa seluruh umat manusia. Sehingga untuk mengampuni. Untuk menghapus dosa seluruh umat manusia di dunia. Baik bangsa Israel, baik bangsa kafir kita. Yang bukan keturunan Israel. Bangsa kafir. Semua bisa. Kalau dulu Harun korban binatang hanya untuk Israel. Sekarang darah Yesus untuk kita semua. Ya, untuk mengampuni, menghapus dosa seluruh manusia di bumi. Nah ini pelayanan pendamaian. Jadi adanya percikan darah dengan dupa, doa, itu pelayanan pendamaian terjadi. Imam besar ada di tengah kita. Kita mengalami pelayanan pendamaian. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bersama saya datang dengan percikan darah, sekarang sengsara daging karena Yesus. Beribadah ini sengsara, ada yang dari kuliah, mungkin ada yang dari kerja datang di sini, sengsara. Itu darah. Kemudian ada doa penyembahan bersama Yesus. Di situ kita mengalami pelayanan pendamaian imam besar. Biarlah malam ini kita juga mengalami pelayanan pendamaian imam besar. Hasilnya, hasil dari pelayanan pendamaian oleh Yesus sebagai imam besar. Hasilnya apa? Kalau Yesus hadir di tengah kita, ada darah, ada salib, percikan darah, ada dupa, ada sengsara, ada penyembahan, ada hasil yang kita bisa terima. Hasil pelayanan pendamaian oleh Yesus sebagai imam besar. Nomor 1, Ibrani 2 ayat 17 sampai 18. Ibrani 2 ayat 17 sampai 18. Mari Ibrani 2 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan
dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah ini saja. Jadi hasil pelayanan pendamaian oleh Yesus Imam Besar. Nomor 1, semua dosa diampuni, diselesaikan oleh dari Yesus. Semua dosa diampuni, diperdamaikan, diselesaikan oleh darah Yesus. Itu ayat 17. Itu sebabnya dia harus disamakan dengan saudaranya supaya menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi ini hasil pelayanan pendamaian oleh Yesus imam besar. Semua dosa diampuni, diperdamaikan, diselesaikan oleh darah Yesus. Dosa apa saja? Dosa apa? Wah ini dosa hitam, dosa zina, dosa apa? Semua bisa diampuni oleh darah Yesus. Prosesnya, tentu ada prosesnya. Orang salah bisa diampuni, ada proses. Prosesnya yaitu kita mengaku dosa. Kita mengaku dosa kepada Tuhan, vertikal, kepada sesama, horizontal. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu prosesnya. Sehingga kita mengaku dosa kepada Tuhan, kepada sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Kemudian kita mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Kita mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Nah, kalau kita saling mengaku, saling mengampuni, maka darah Yesus mengampuni, menghapus, menyelesaikan segala dosa kita. Darah Yesus mengampuni atau menyelesaikan segala dosa kita. Itu prosesnya. Ngaku, kalau salah ngaku, kalau benar mengampuni dan melupakan. Kalau salah ngaku, kalau diampuni jangan berbuat lagi. Kalau benar, ayo ampuni dosa orang lain. Dan melupakan. Nah, Tuhan mengajarkan, berapa kali Om mengampuni Om? 70 kali 7 kali. Bukan cuma 70 kali 7. 70 kali 7 kali. Kalau mengampuni 70 kali 7, ya saya menikah 18 tahun. 490 kali ya sudah habis. Kalau cuma 70 kali 7 habis sudah suatu. Ya, sehari berapa kali salah? Ya, minta ampun berapa kali sehari? Kalau 18 tahun kali 360 hari, berapa ribu hari? Kalau cuma pengampunannya 490 kali sudah habis. Sudah habis. Kalau Tuhan mengampuni saya 490 kali, usia saya 52 tahun, sudah tidak dipakai. Jadi hamba Tuhan sudah binasa, sudah kelewat. 400. Jadi 70 kali 7 kali. Tak terbatas. 70 kali 7 kali. Saya 70 kali 7 kali. Pangkat 7. 70 kali 7 kali mengampuni. Harus bisa. Kalau enggak Tuhan batasi juga. Ya sudah saya ampuni kamu 490 kali. Wah sudah mati. Sudah mati. Enggak bisa. Sudah terlalu banyak dosa kita. Ya semoga kita. Jadi ini kita mengaku. Kita mengampuni. Jika kita saling mengaku dan saling mengampuni. Maka darah Yesus menyelesaikan. Menghapus. Menyelesaikan semua dosa kita. Menyelesaikan semua dosa kita. Mungkin kita bertanya, kok enak Om? Orang sudah berzina, membunuh. Loh, kok bisa diampuni? Apa buktinya? Nah, kalau sudah ngaku, ya diampuni jangan berbuat lagi. Yang mengampuni, jangan mengungkit-ungkit lagi. Harus melupakan. Sekarang buktinya bahwa dosa kita sudah diampuni. Bagaimana buktinya? Yaitu kita tidak berbuat dosa lagi. Bertobat. Itu buktinya dosa kita sudah diampuni. Kita tidak berbuat dosa lagi. Sama dengan bertobat. Kita tidak berbuat dosa lagi sama dengan bertobat. Kita tidak tertuduh. Tenang. Kalau ada dosa itu setan menuduh terus. Hati nurani menuduh. Biarpun istri tidak tahu, suami tidak tahu, anak tidak tahu, orang tua tidak tahu.
Jemaat tidak tahu, pendeta tidak tahu. Tapi setan menuduh. Hati nurani menuduh terus. Kalau kita masih ada dosa. Tapi kalau kita sudah tidak tertuduh, selesai sudah. Dan kita tidak bisa menuduh orang lain. Itu bukti bahwa dosa sudah diampuni, selesai. Dosa sudah diperdamaikan. Ini pelayanan pendamaian oleh imam besar. Nomor 1, segala dosa diampuni semua. Dihapus semuanya. Lewat mengaku, mengampuni. Ayo ngaku, yang salah ngaku, yang benar ngampuni. Selesai. Dosa diselesaikan oleh darah Yesus. Semua dosa diselesaikan. Buktinya, kita tidak berbuat dosa lagi, bertobat. Buktinya, kita tidak tertuduh lagi, tenang sudah. Tenang. Istri mau ketemu suami, tenang, tidak ada salah. Suami ketemu istri, tenang. Kalau enggak, waduh, baru mau ketemu, wah gawat ini. Dak dikduk terus hati ini. Tapi kalau sudah tidak tertuduh, nah itu dosa diampuni. Dan kita tidak akan menuduh orang lain. Aku sendiri gitu kok. Tidak akan menuduh orang lain. Itu dosa sudah diselesaikan oleh darah Yesus. Ya, nah ini penting. Pelayanan pendamaian penting. Dosa diselesaikan semua. Di dalam nikah, di dalam penggembalaan penting. Sebab apa? Dosa itu pemisah. Dosa itu pemisah antara kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Dosa pemisah antara kita dengan Tuhan vertikal dan dengan sesama terpisah. Kalau ada dosa dipertahankan, itu pemisah antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Terpisah. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Ini dengan Tuhan. Ya, kita terpisah dengan Tuhan. Kalau ada dosa, dosa apa saja tuh? Dosa zina, dosa iri, dosa benci, dosa dusta, dosa apa saja. Kita terpisah dari Tuhan. Kita terpisah dari Tuhan. Soalnya dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar doamu ialah segala dosamu. Jadi kalau ada dosa dipertahankan, kita terpisah dari Tuhan dan Tuhan tidak menjawab doa kita. Masalah tidak selesai. Masalah tidak selesai. Nah, tetapi kalau dosa sudah diselesaikan oleh darah Yesus, maka semua masalah diselesaikan oleh Tuhan. Saya selalu mengatakan, banyak beban manusia di dunia. Kurang duit, beban. Sakit, beban. Tapi beban terberat dosa. Ya, kalau umpama diizinkan kurang duit, sakit, tidak bisa berobat, mati. Ya sesudah itu kurang duit, penyakit, tidak membebani lagi, sudah mati, sudah tidak bisa. Tapi kalau dosa di dunia ini dia nangis terus. Coba ada dosa, bukan bahagia kita, susah, biar kaya susah, apalagi miskin, dua kali susah. Kalau ada dosa beban berat. Manusia itu mati pun dosa itu tetap membebani sampai di neraka selama-lamanya. Sebab itu, yakinlah kalau dosa beban terberat bisa diselesaikan oleh darah Yesus, kita mau mengaku, mau mengampuni, maka semua masalah pasti diselesaikan oleh darah Yesus. Amin. Oleh Tuhan. Diselesaikan. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah diselesaikan. Yang penting dosa selesaikan. Nah ini hasil pelayanan pendamaian oleh darah Yesus, oleh Yesus sebagai imam besar. Selesaikan dosa, maka semua masalah selesai. Kemudian dosa itu juga pemisah kita dengan sesama. Pemisah kita dengan sesama. Suami istri terpisah karena dosa, anak orang tua terpisah karena dosa. Semua kakak adik terpisah karena dosa. Semua karena dosa. Sebut dosa apa saja, memisahkan kita. Dosa memisahkan kita dengan sesama, mulai yang terdekat, suami istri, sesama di dalam rumah tangga bisa cerai-berai karena dosa. Karena dosa. Karena dosa. Sehingga tidak bahagia, tidak ada kesatuan dalam nikah,
tidak ada kesatuan dalam nikah, menderita. Menderita. Saudara, menderita. Kalau nikah itu umpama kurang uang, tapi suami istri satu, bahagia dia masih. Ayo kita saling berdoa, ayo kita kerja, ayo saling berdoa. Tapi mau kaya, mau miskin, kalau sudah tidak satu lagi suami istri, terpisah. Mungkin rumahnya masih satu, kamarnya masih satu, tapi hatinya sudah terpisah karena dosa. Tidak bahagia. Menderita, mau kaya, mau miskin, menderita. Penuh air mata. Nah, tapi mari kalau dosa diselesaikan, saling ngaku, saling mengampuni. Kalau dosa diselesaikan, maka terjadi kesatuan di dalam nikah. Lebih membesar lagi, kesatuan di dalam penggembalaan gereja. Lebih besar lagi, kesatuan di dalam antar gereja, antar penggembalaan. Lebih besar lagi, kesatuan Israel dengan kafir menjadi satu tubuh yang sempurna. Tubuh Kristus yang sempurna. Untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Dan kita bahagia. Di mana ada kesatuan, di situ bahagia. Di mana ada perpisahan, di situ penderitaan dan air mata. Semoga kita bisa mengerti. Ayo malam hari ini. Saudara, biarlah ada percikan darah, ada sengsara kita. Tapi ada doa dinaikkan. Ada dupa. Itu ada Yesus sebagai imam besar. Datang di tengah-tengah kita. Mengadakan pelayanan pendamaian. Apa itu? Mendamaikan dosa. Menyelesaikan dosa. Ini beban terberat. Selesaikan. Saling ngaku, saling ngampuni. Supaya tidak terpisah dengan Tuhan. Masalah selesai. Sudah tidak terpisah dengan sesama. Satu. Suami istri satu. Kakak adik. Anak orang tua satu. Satu dalam penggembalaan antar. Sampai satu tubuh sempurna. Satu tubuh Kristus sempurna. Israel dengan kafir menjadi satu tubuh yang sempurna. Siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Di awan-awan. Ini kebahagiaan. Ini kesatuan sama dengan kebahagiaan. Kekayaan belum tentu bahagia. Kemiskinan ya, belum tentu menderita. Ya, belum tentu. Kalau satu mau kaya mau miskin bahagia. Bahagia. Ayo, caranya yaitu kalau salah ngaku, kalau benar ampuni. Selesai. Wah, dia masih berbuat begini, ampuni. Kalau suami berbuat tidak baik, anak berbuat tidak baik, ayo orang tua mengampuni. Ya. Suami tidak baik, istri mengampuni. Istri tidak baik, suami ampuni. Nanti satu waktu kuasa darah Yesus akan menolong kita semua, akan menolong kita. Akan menyelesaikan masalah, akan menyatukan nikah kita sampai nikah yang sempurna. Semoga kita. Ini yang pertama. Yang kedua, hasil pelayanan oleh Imam Yesus sebagai imam besar. Yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. 2 Korintus 5 17 sampai 21. 2 Korintus 5 17 sampai 20. Ini khususnya ayat 18 mulai ya. 17 saya baca dulu, nanti saya terangkan yang ketiga. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah inilah satu pelayanan pendamaian hasilnya. Yang kedua, Yesus sudah menanggung segala dosa-dosa kita, kerusakan kita. Dosa itu rusak. Manusia berdosa rusak. Yesus sudah menanggung segala dosa-dosa kita sehingga kita dibenarkan oleh darah Yesus. Yesus sudah menanggung segala dosa-dosa kita sehingga kita dibenarkan oleh darah Yesus. Dibenarkan. Jadi barang yang rusak berdosa itu sudah ditanggung oleh Yesus. Kerusakan-kerusakan sudah ditanggung.
Saudara, kita yang nabrak, nah, seperti mobil nabrak, itu orang berdosa itu nabrak. Ya, itu nabrak. Penyok sana sini, rusak. Nah, Tuhan yang tanggung, aku yang bayar semua. Perbaiki, aku yang bayar. Nah, dibenarkan dan kita bisa hidup di dalam kebenaran, bahkan menjadi senjata kebenaran. Nah, inilah hasil pendamaian oleh Yesus Imam Besar. Yang pertama, dosa diselesaikan semua. Kita saling mengaku, saling mengampuni. Kalau dosa selesai, masalah selesai, nikah menjadi satu. Kita semua menjadi satu. Masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Tidak ada perpecahan. Tidak ada perceraian. Saudara, tidak ada lagi. Satu kita semua. Yang kedua, nah, saudara, Yesus melayani kita dengan pelayanan pendamaian. Itu supaya kita yang berdosa ini ditanggung dosa-dosa. Ditanggung. Semua di kayu salib. Dan kita dibenarkan, dibetulkan. Ayo biayanya berapa ini? Mobil yang sudah prak ini, dikenteng, diapakan, berapa biayanya? Saya bayar. Yesus yang bayar semua. Di kayu salib dia yang nanggung hukumannya semua. Bayarannya, hukumannya ditanggung. Supaya kita dibenarkan, dibetulkan. Jadi mobil bagus dan hidup dalam kebenaran. Dan menjadi senjata kebenaran bisa dipakai. Menjadi senjata kebenaran sama dengan dipakai dalam pelayanan pendamaian. Dipercaya pelayanan pendamaian. Tadi di 2 Korintus 5 itu ayat 18, ayat 2 Korintus 15 dan 18, ya, dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan diri dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kami. Dipakai. Mobil rusak tidak bisa dipakai. Belum bunyi, belum nyala mesinnya, rusak, tidak bisa dulu. Dibetulkan dulu. Semua dibaguskan, baru bisa dipakai. Nah, semua bayarannya Tuhan. Ini pelayanan pendamaian. Yesus yang harus menanggung segala dosa-dosa kita, kerusakan-kerusakan kita di kayu salib. Supaya kita yang sudah rusak dibenarkan oleh darah Yesus. Dan bisa hidup dalam kebenaran dan bisa menjadi senjata kebenaran. Dipercaya dalam pelayanan pendamaian. Dipercaya dalam pelayanan pendamaian. Atau istilah kita diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja. Diangkat menjadi imam dan raja, pelayan-pelayan Tuhan. Yang melayani dengan setia dan benar. Diangkat menjadi pelayan Tuhan. Yang melayani dengan setia dan benar. Imam-imam pelayan Tuhan. Yesus imam besar, kita imam-imam pelayan-pelayan Tuhan. Yang melayani dengan setia dan benar. Dan melayani dengan damai sejahtera. Tadi pendamaian. Melayani dengan setia dan benar. Melayani dengan damai sejahtera. Mulai di rumah tangga. Pelayanan itu di rumah tangga. Di rumah tangga kita melayani. Tubuh Kristus itu mulai rumah tangga. Mulai kemudian di penggembalaan gereja masing-masing. Kemudian nanti antar gereja, ini kunjungan kita nanti ke Australia, nanti di Malang, ya. Nah, ini antar gereja, antar penggembalaan. Itu pelayanan. Harus melayani dengan setia dan benar. Di rumah tangga sebagai suami melayani setia benar, istri setia benar, anak setia benar, semua. Di dalam penggembalaan, ayo saya sebagai gembala setia benar, pemain musik semua setia. Dan damai sejahtera. Damai sejahtera tidak ada pertengkaran, tidak ada iri hati, tidak ada kepahitan, tidak ada yang macam-macam itu, tidak ada, tenang. Melayani itu dengan damai sejahtera, dengan tenang. Dengan tenang. Ya, dengan damai sejahtera. Setia dan benar, pasti damai sejahtera. Kalau tidak setia, tidak benar, ketakutan dia sudah. Ketakutan dia, tidak tenang sudah hidupnya. Tidak tenang hidupnya. Saja, kalau di rumah tangga, saja, istri tidak setia, tidak benar, suami tidak setia, tidak damai hidupnya. Itu ketakutan, takut ketahuan, apa ya, bagaimana? Tidak tenang hidup. Tapi kalau kita setia dan benar, kita melayani juga dengan damai sejahtera, dan semua menjadi enak dan ringan. Kalau sudah setia benar, damai sejahtera,
Semua menjadi enak dan ringan. Pelayanan itu enak dan ringan. Rumah tangga jadi enak ringan. Penggembalaan jadi enak ringan. Kunjungan jadi enak ringan. Semua enak dan ringan. Semua hidup kita, semua jadi enak ringan. Hidup itu enak dan ringan. Semoga kita bisa. Ini kenapa Tuhan harus ada percikan darah, ada duka. Harus melayani pelayanan pendamaian. Manusia berdosa berat. Matius 11, 28-30. Matius 11. Tadi manusia berdosa itu terpisah. Tidak bisa satu, terpisah dari Tuhan. Banyak masalah. Nah, terpisah dari Tuhan tidak bisa menolong. Karena ada dosa yang pemisah. Terpisah dengan sesama. Tidak menyatu. Oh, menderita. Air mata. Menderita. Tapi kalau dosa diselesaikan, masalah diselesaikan oleh Tuhan. Dan kita menjadi satu dengan sesama. Mulai nikah, satu semua di gereja, satu. Dan kita bahagia. Itu nomor satu. Nomor dua, nah, kita, Yesus melayani pelayanan pendamaian. Untuk apa? Kita yang rusak ini diperbaiki, dibenarkan. Dan hidup dalam kebenaran dan menjadi senjata kebenaran. Dipakai oleh Tuhan. Menjadi imam-imam. Ayo layani dengan setia dan benar. Layani dengan damai sejahtera. Jangan terpengaruh orang. Orang lain tidak mau, wah tidak setia, tidak benar. Sampai pun umpama gembalanya tidak setia, tidak benar. Biar aja, yang penting saya melayani Tuhan. Setia dan benar. Di rumah tangga, suaminya, tidak setia, akun saya balas. Jangan. Setia dan benar terus. Ini pelayanan kita kepada Tuhan. Semua melayani Tuhan. Setia dan benar terus. Damai sejahtera. Biarlah Tuhan yang menolong semuanya. Amin. Biarlah Tuhan yang menolong. Semuanya begitu. Tetap saja kita setia benar supaya kita enak dan ringan. Enak dan pelayanan enak ringan. Semua enak ringan. Matius 11:28-30. Ini tawaran Tuhan. Mau enak ringan enggak? Tuhan mengajukan penawaran kepada kita. Mari yuk Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Matius 11 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Damai sejahtera. Sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Ini tawaran Tuhan. Marilah kepadaku. Undangan Tuhan malam ini. Siapa yang letih lesu berat diundang oleh Tuhan. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan beban berat. Undangan atau tawaran Tuhan kepada yang letih lesu beban berat. Kenapa sih? Kok manusia itu letih lesu beban berat di dunia ini? Bukan karena penyakit, bukan karena uang, bukan. Letih lesu beban berat itu karena dosa. Itu aja. Kalau tidak percaya, tanyakan saja kepada orang yang kaya. Umpama orang kaya. Saja, ayo kalau ada dosa, senang. Tidak senang. Biar kaya. Orang miskin, tanyakan. Kalau ada dosa, tidak senang. Tapi kalau tidak ada dosa, sekalipun kita miskin, tidak ada dosa, kita bisa bahagia. Tidak berat hidup itu. Dosa itu beban berat. Dosa itu beban berat. Jadi marilah kepadaku tawaran Tuhan, undangan Tuhan kepada orang yang letih lesu beban berat. Karena dosa-dosa. Saja, karena dosa-dosa. Nah, kalau mau terima tawaran Tuhan, dia dibenarkan. Ayo buang dosa itu. Ayo saling ngaku, saling ngampuni, buang dosa itu. Kalau terima tawaran Tuhan, buang dosa. Kita dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Dan kita melayani Tuhan. Sehingga semua menjadi enak dan pikul laku. Melayani Tuhan. Pikul laku yang kupasang kepadamu. Sebab yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Jadi jangan salah paham. Kalau kita diangkat oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Dari kuliah masuk gereja. Dari kerja, belum mandi masuk gereja. Berat. Tidak. Salah. Jadi kalau Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita. Maksudnya supaya hidup kita enak dan ringan. Amin. Pikul. Bebannya Tuhan itu, pelayanan Tuhan enak dan ringan. Asal dilakukan dengan setia benar. Dilakukan dengan damai sejahtera. Enak dan ringan. Sebaliknya,
Saja tidak melayani Tuhan, perhatikan. Kalau kita tidak melayani Tuhan, menolak melayani Tuhan, tidak ada jalan lain. Melayani dosa pasti. Dan itu betul-betul letih lesu, beban berat sampai binasa selama-lamanya. Hari, saudaraku semua, setelah kita ditanggung, dibenarkan, sudah mobil siap, dibenarkan, hidup benar, lanjut menjadi senjata kebenaran, lanjut melayani. Kalau enggak, buat apa mobil bagus diparkir di halaman terus? Diparkir, enggak dipakai. Lama-lama kena hujan, kena ini, kena habis tahu-tahu keropos. Habis. Tapi kalau dipakai, wah, memuliakan Tuhan. Amin. Memuliakan. Ayo. Ya, yang belum benar, ayo saling ngaku, selesaikan dosa-dosa. Biar kita dibenarkan, hidup dalam kebenaran, menjadi senjata kebenaran, melayani Tuhan dengan setia benar, mulai di rumah tangga dimanapun, dengan damai sejahtera, tidak boleh ada kepahitan hati, iri, benci, dan lain kekhawatiran. Serahkan semua pada Tuhan. Serahkan. Kenajisan, tidak boleh ada. Semua serahkan sampai damai sejahtera. Dan kita menjadi enak dan ringan. Melayani Tuhan itu enak dan ringan. Amin. Enak dan ringan. Pikulah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang enak, bebanku pun ringan. Tapi kalau tidak melayani Tuhan, menolak melayani Tuhan, pasti melayani dosa. Entah dosa apa. Saja, melayani dosa. Cuma dua, saudara. Melayani Tuhan atau melayani setan. Tidak ada lain. Tidak ada saya netral, saya di tengah. Tidak ada. Siang, malam. Saja, panas, dingin. Surga, neraka. Tidak ada saya netral, di tengah netral. Tidak ada. Tinggal pilih melayani siapa. Kalau tidak melayani Tuhan, melayani setan, melayani dosa. Dan itulah letih lesu, beban berat sampai binasa selama-lamanya. Ayo malam ini, pelayanan Yesus ada di tengah kita. Di mana ada percikan darah, sengsara bersama Yesus. Di mana ada dupa, doa dinaikkan. Yesus ada di sana. Amin. Yesus melayani. Nomor satu, selesaikan dosa. Tuhan selesaikan semua dosa. Masalah diselesaikan oleh Tuhan. Air mata diselesaikan. Dan kita menjadi satu. Tidak terpisah lagi dengan sama. Kita menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Yang kedua, Yesus melayani. Menanggung semua dosa. Supaya kita benar. Dibenarkan hidup benar. Melayani. Dengan setia benar. Dengan damai sejahtera. Hidup kita menjadi enak dan ringan. Enak dan ringan. Tidak ada lagi letih lesu beban berat. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, tadi 2 Korintus 5 ayat 17. Ini hasil pelayanan pendamaian oleh Yesus sebagai imam besar. Kita berdoa supaya Yesus sebagai imam besar ada di tengah kita malam ini. Di mana ada sengsara, ada darah, di mana ada dupa, doa, di situ ada Yesus. Di situ ada Yesus. Jangan ragu-ragu. Kita sudah sengsara dari mana-mana datang. Oh mestinya ini jam tidur, mungkin jam istirahat, jam makan. Kita masih beribadah kepada Allah. Itu sengsara, itu darah. Nah, nanti kita menaikkan doa kepada Allah. Ada darah, ada dupa, ada pelayanan imam besar. Amin. Ada pelayanan. Ayo, semua selesai. Semua selesai, semua jadi satu. Kalau ada pelayanan. Semua enak dan ringan. Yang kedua. Yang ketiga. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Saja. Jadi ini yang ketiga. Hasil pelayanan pendamaian oleh Yesus sebagai imam besar adalah kita mengalami pembaharuan. Kita mengalami pembaharuan. Keubahan hidup. Saja. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini mujizat betul-betul. Ini mujizat. Kita mengalami sinar kemuliaan dari Tuhan. Mujizat. Saja. Jadi pembaharuan. Kita mengalami pembaharuan. Keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Kita mengalami mujizat. Mujizat yang terbesar. Keubahan hidup. Kalau sakit jadi sembuh, setan bisa. Saja. Kalau miskin jadi kaya, setan bisa. Pandai. Sekarang banyak bermunculan.
dukun-dukun yang mau menyembuhkan, yang membuat kaya, macam-macam. Tapi kalau jahat jadi baik, setan tidak bisa. Cuma Yesus yang bisa. Amin. Cuma Yesus. Tidak bisa. Ini mujizat terbesar. Mujizat terbesar. Mujizat terbesar. Salah satu dulu gembala saya bersaksi, orang yang diberkati Tuhan di Sumatera, tidak banyak hotelnya, banyak ini, tidak ada hutang sedikit. Dia berkata, kalau saya ke gereja cuma untuk jadi kaya, buat apa? Kalau cuma berkat saya sudah kaya, buat apa ke gereja? Tidak mau saya ke gereja. Langsung mengatakan, nggak mau saya ke gereja. Ke gereja itu mengalami keubahan hidup. Dari manusia jahat jadi baik. Amin. Itu baru. Itu ibadah baru. Kalau miskin jadi kaya, wah ke gunung sana, ke gunung, ke gua situ bisa. Tapi kalau jahat jadi baik, itulah ibadah yang benar. Itulah ibadah yang benar. Biar malam ini kita mohon kepada Tuhan. Saya kuasa pembaharuan malam ini. Efesus 4:24-25. Bagaimana orang dibaharui? Ini pelayanan pendamaian, hasil pelayanan pendamaian oleh Yesus Imam Besar. Kita dibaharui. Di mana ada darah, ada dupa, di situ ada sinar kemuliaan. Shekinah glory. Begitu darah dipercikan terjadi Shekinah glory, kita diubahkan. Kita mengalami Shekinah glory. Mujizat terbesar, Shekinah glory kita melayani. Kita mengalami. Shekinah glory kita mengalami. Sinar kemuliaan. Apa? Manusia baru itu bagaimana? Manusia rohani, manusia surgawi seperti Yesus bagaimana? Efesus 4:24-25. Efesus 4:24-25. Efesus 4:24-25. Saja ini manusia baru. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Efesus 4:24-25. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini manusia baru. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Manusia baru itu ditandai dengan tidak berdusta. Itu manusia surga. Maaf, dusta itu setan, bapak pendusta. Biar sudah pendeta, wah ini pendeta gerejanya besar, luar biasa. Kalau dusta setan itu. Bukan Yesus, bukan manusia baru. Saudara, bukan manusia baru. Saudara, tidak ada dusta. Tidak ada dusta. Artinya tidak ada dusta, perkataan benar dan baik. Perkataan benar dan baik. Tidak ada dusta, perkataan benar dan baik. Benar sesuai Alkitab. Baik menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan benar dan baik. Perkataan benar dan baik. Benar itu sesuai Alkitab perkataan. Baik itu menjadi berkat, jangan menyakiti sesama. Menjadi berkat. Itulah orang tidak berdusta. Berkata benar dan baik. Jujur. Jujur. Orang tidak berdusta itu jujur. Ya katakan ya. Tidak katakan tidak. Benar katakan benar. Tidak benar katakan tidak benar. Di Alkitab itu soal pengajaran. Soal Tuhan. Ya katakan ya. Tidak tidak. Soal firman pengajaran yang benar. Harus jujur. Di Alkitab 3 permulaannya jujur. Soal pengajaran yang benar. Soal Tuhan kita harus jujur. Soal nikah rumah tangga. Tempat tidur harus jujur. Soal nikah rumah tangga. Tempat tidur harus jujur. Soal keuangan harus jujur. Nah kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan sudah jujur dalam 3 hal ini. Dia bisa jujur dalam segala sesuatu. Jujur dalam segala. Tapi kalau 3 hal ini, soal pengajaran, soal Tuhan tidak jujur. Ya salah tapi, ya benar tapi, ya berat sudah. Nikahnya pasti tidak jujur. Keuangan pasti tidak jujur. Satu Tuhan jujur. Nikah jujur. Soal tempat tidur, soal nikah harus jujur. Dan soal keuangan jujur. Maka dia jujur dalam segala. Dia bisa dipercaya dalam segala. Wah kalau ada pengusaha di sini cari pegawai, ya ini.
Kalau pandai tak jujur, cepat bangkrut. Lebih cepat bangkrutnya. Tapi mungkin kurang pandai. Tapi jujur, Tuhan beserta dia. Masih bisa ditolong. Tuhan beserta. Saudara, ini kejujuran. Jujur soal Tuhan dulu. Soal pengajaran benar, ibadah benar. Harus jujur. Soal nikah harus jujur. Soal keuangan harus jujur. Itu baru jujur dalam segala sesuatu. Semoga kita bisa mengerti. Amsal 15 ayat 8. Kalau jujur menjadi rumah doa. Menjadi rumah doa. Ini pelayanan imam besar ada di tengah kita supaya kita mengalami mujizat pembaharuan, jadi jujur, jadi rumah doa, jangan jadi sarang penyamun, jadi rumah doa. Amsal 15 ayat yang ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Ayo, cita-cita kita banyak, tapi biar malam ini cita-cita kita selain jadi dokter mungkin jadi pengusaha yang berhasil, jadi apa saja silakan. Tapi cita-cita jadi orang jujur. Orang jujur doanya dikenan oleh Tuhan. Menjadi rumah doa. Itu cita-cita kita. Menjadi rumah doa malam ini. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Ayo, sungguh-sungguh. Saudara, pelayanan imam besar. Kita menjadi rumah doa. Bisa menyeru nama Yesus. Rumah doa bisa menyeru nama Yesus malam ini. Apapun keadaan kita, ayo menyeru nama Yesus. Nama Yesus itu ajaib. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saat kita bisa menyeru nama Yesus, yang mustahil tidak menjadi tidak mustahil. Orang lumpuh, saudara, orang lumpuh di hadapan bait Allah, di hadapan pintu gerbang indah. Petrus lewat di situ. Dia pikir mau dikasih emas perak, tapi Petrus bilang, emas dan perak tidak ada pada. Tapi dalam nama Yesus bangkit berdirilah. Yang mustahil menjadi lumpuh sejak lahir, tidak bisa disembuhkan. Kuasa nama Yesus, nama yang ajaib. Nama Yesus juga nama yang indah. Ayo, malam ini mungkin ada masalah yang mustahil. Saya sering katakan, ya, bagi manusia mustahil. Tidak semudah membalik telapak tangan, mustahil. Bagi Tuhan lebih mudah dari membalik telapak tangan. Lebih mudah dari membalik. Masalah apa saja. Masalah ekonomi, masalah nikah, masalah tidak bisa om, mustahil. Ayo, jadi rumah doa. Jangan kita yang berusaha ini. Jangan, apalagi sampai suatu berusaha yang tidak baik. Jangan. Jadi rumah doa. Doakan, seru nama Yesus. Yesus, saya tidak mampu lagi menghadapi ekonomi ini. Saya tidak mampu menghadapi nikah, rumah tangga, menghadapi ini itu tidak mampu lagi. Yesus, tolong saya. Sampai mujizat terjadi. Amin. Mujizat yang mustahil menjadi. Nama Yesus nama yang indah. Terakhir, Ibrani 1 ayat yang ketiga. Nama Yesus nama yang indah. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Agak cepat. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat 4. Ibrani, ya, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka, jauh lebih indah dari nama malaikat, nama Yesus, nama yang indah. Saat kita bisa menyeru nama Yesus, sungguh-sungguh menjadi rumah doa, ayo sebut nama Yesus. Semua akan menjadi indah pada waktunya. Semua akan menjadi indah pada waktunya. Sebut nama Yesus yang ajaib. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara, sebut nama Yesus yang indah. Yakin. Semua akan menjadi indah pada waktunya. Sabar nunggu waktu Tuhan. Sabar. Sabar. Saudara. Tunggu waktu Tuhan. Sabar. Yakin. Kalau sudah berapa lama ini saya tidak dijawab. Ujian. Ujian kesabaran. Ujian iman. Kepada kita. Apa betul kita ini percaya kepada Yesus? Apa betul kita ini sabar? Nah, ujian, menunggu waktunya Tuhan, sabar. Satu waktu semua indah pada waktu. Kalau Yesus datang kedua kali, bukan cuma indah dan tapi semua menjadi sempurna. Kita diubahkan, mujizat terakhir, kita diubahkan menjadi sempurna seperti Yesus dan kita layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan-awan yang permai. Kita bersama dia selamanya.
Kita bersanding dengan Dia selama-lamanya. Sekali lagi Alkitab dibuka, kitab Kejadian nikah yang telanjang hancur. Tapi nanti kitab Wahyu, nikah yang sempurna antara kita dengan Kristus. Nikah yang rohani bersama dengan Dia selama-lamanya. Mari, biarlah malam ini apapun keadaan kita mohon pelayanan imam besar. Ada sengsara, ada darah, ada doa, dupa, ada pelayanan doa. Selesaikan dosa, semua masalah selesai. Kita menjadi satu semua. Nikah kita satu, semua satu. Kita bahagia. Yang kedua, ayo kita dibenarkan, yang rusak dosa ditanggung Yesus, kita dibenarkan. Hidup benar menjadi senjata kebenaran. Layani Tuhan dengan setia benar, dengan damai. Kita menjadi enak dan ringan. Enak dan ringan. Yang ketiga, kita mengalami pembaharuan. Jujur, jangan dusta. Jujur, kita menjadi rumah doa. Sebut nama Yesus malam ini. Sebut nama Yesus. Dia ajaib, nama yang ajaib. Mustahil menjadi tidak. Nama yang indah, semua akan menjadi indah. Air mata akan dihapus, semua menjadi indah pada waktu. Dan jika Yesus datang, mujizat terakhir, kita menjadi sama dengan Dia. Sempurna, layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan depan. Tidak selamanya kita tinggal di dunia ini. Tidak selamanya. Yang diberkati dan lain jangan terikat. Tidak selamanya. Yang masih dalam kekurangan, dalam kesulitan, jangan putus asa, jangan kecewa. Kita tidak selamanya di sini. Satu waktu kita akan bertemu dengan Yesus di awan-awan. Serahkan semua kepada Dia. Sebut nama Yesus malam ini. Tuhan tolong kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Saya juga duduk, tidak apa-apa. Duduk saja, kita berdoa. Sebut nama Yesus. 147. Kita menyanyi dulu 147. Sebut nama Yesus malam ini. Tuhan akan tolong. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atas umat. Haleluya. Bila sengsara menimpa. Bila sengsara menimpa ke atas. Spon-spon tolong dibagikan. Kalau tidak berlutut tidak apa-apa. Duduk saja tidak apa-apa. Menentu hidupmu. Ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Jauh darimu. Bila godaan menggodai hatimu. Godaan menggodai hidupmu. Bila cobaan mencobai hatimu. Mencobai hatimu. Ingat ada seorang penolong bagimu. Orang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Pedulikan kamu. Berseru. Memanggil namanya. Memanggil namanya. Berdoa. Dia akan segera menghampiri dirimu. Menghampiri dirimu. Percaya. Dia tak jauh darimu. Tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Sejauh doa. Bila sengsara. Bila sengsara menimpa ke atasmu. Bila kelam kabut tak menentu hidup. Tak menentu hidupmu. Ingat ada seorang penolong bagimu. Orang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Darimu. Bila godaan menggodai hidupmu. Bila godaan menggodai hidupmu. Bila cobaan mencobai hatimu. Mencobai hatimu. Ingat ada seorang penolong bagimu. Ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Mungkin yang lain tidak perhatikan kita. Yesus ada. Berseru. Seru. Memanggil namanya. Berdoa. Dia akan segera menghampiri dirimu. Dirimu. Percaya. Dia tak jauh darimu. Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru. Berseru.
memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dengan lagi, mungkin tidak ada yang perhatikan kita. Suami, istri, anak, orang tua tidak perhatikan kita. Yesus sedang memperhatikan kita. Sekali lagi kita sembah Dia. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Engkau imam besar kami Tuhan. Engkau gembala agung kami Tuhan. Haleluya. 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 Engkau menjawab doa kami Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Rabaka, ya Rabaka. Ya Rabaka. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Ya Rabaka, ya Rabaka. Ya Rabaka. Semua akan menjadi indah pada waktunya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Semua diselesaikan oleh Tuhan, semua menjadi satu di dalam Engkau. Semua menjadi enak dan ringan Tuhan. Semua menjadi indah pada waktunya Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, ya raga, ya raga, ya raga, ya raga. Kami hanya menyembah, kami menyembah, haleluya, haleluya, ya raga, ya raga, ya raga, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan. Ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya raga, ya raga, kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 ya raga, ya raga, ya raga. Kami menyembah Tuhan.
kami tidak berdaya Tuhan. Haleluya, Engkau imam besar kami, Engkau gembala agung kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Raza, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Ya Raza, ya Raza, ya Raza, haleluya, 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 ya Raga, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ya Raza, ya Raza, ya Raza, ya Raza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Raza, ya Raza, ya Raza, ya Raza. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Raga, ya Raga, ya Raga. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya Raza, ya Raza, ya Raza. Kami hanya menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami hanya menyembahmu Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus,
Engkau Imam besar Kepala Agung ada di tengah kami. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya Rasa, ya Rasa. Ya Rasa, ya Rasa. Kami menyembah kami menyembah. Haleluya, haleluya. Ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Engkau mendamaikan kami semua. Dosa-dosa dihapuskan, diselesaikan. Kami disatukan Tuhan. Kami dibenarkan Tuhan menjadi senjata kebenaran. Haleluya, kami dipakai supaya enak dan ringan hidup kami. Haleluya, kami dibaharui menjadi rumah doa-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya Raga. Ya Raga. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau Imam besar, Kepala Agung ada di tengah kami Tuhan. Engkau melayani kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, yang pahit getir oleh dosa Tuhan diselesaikan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang letih lesu beban berat Tuhan Engkau tolong. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Dan kamu berseru memanggil namanya. Berseru
memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kur, sambil bangkit berdiri di tempat yang ada, seru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Kur, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dengan tundukkan kepala. Sekali lagi, tundukkan kepala. Tutup mata semua. Jika ada yang mau mengangkat tangan kepada Tuhan, saya tak berdaya, tak mampu Tuhan. Saya hanya berserah kepada, berseru kepadamu. Angkat dua tangan ke atas. Mungkin tidak lazim bagi kita. Kalau butuh, angkat dua tangan. Kur. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya. Ya jamah kami Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ya jamah kami Tuhan, jamah Tuhan, ya dengar seru doa kami. Haleluya, Yesus, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi. Semua menjadi indah pada waktunya. Engkau tidak menipu kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pelayanan pendamaian imam besar kami alami pada malam hari ini. Sungguh-sungguh, oh semua Tuhan menjadi satu di dalam Engkau. Tidak ada pemisahan Tuhan. Engkau tolong semua menjadi enak dan ringan Tuhan. Semua menjadi indah pada waktunya. Terima kasih sampai kami sempurna seperti Engkau. Gembalakan kami semua. Baik di sini, di jalan Simpang Borobudur 27 Malang, di jalan oh Tuhan Suprapto Medan, juga di mana-mana mereka yang mendengar siaran ini di dalam negeri luar negeri, semua Engkau Tuhan
Gembalakan, berikan kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Jiwa-jiwa sudah undur, Engkau kembalikan, jiwa baru Engkau pertambahkan. Gembalakan kami semua. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan nikah kami, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah yang belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah Tuhan. Sebelum Engkau datang, Engkau tolong Tuhan. Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan beri ketabahan, pertolongan kepada kaum muda, beri masa depan yang indah. Terima kasih ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga yang merindu anak, keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Demikian pergumulan kami dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Hutang-hutang, piutang, tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, buka jalan semua. Nama-Mu dipermuliakan. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat akal budi menghadapi UAS, lulus dengan baik. Menghadapi skripsi, tesis, disertasi, Engkau tolong semua. Menghadapi Tuhan, testing di perguruan tinggi, Engkau juga tolong Tuhan. Buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih, syukur kepada hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Banyak permohonan kami, Engkau yang dengar. Seru doa kami, Engkau yang tolong kami semua. Terima kasih, kunjungan-kunjungan kami Engkau tolong. Baik di Malang, bukakan firman, gerakkan jiwa datang, Engkau tolong. Baik di Perth, Australia, Engkau tolong juga Tuhan. Engkau jika kehendak-Mu buka firman, buka jalan, pengurusan visa dan lain, Engkau tolong semua. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah doa malam nanti, Engkau tolong juga, kami serahkan dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Malang, ya. Di Hotel Kartika Graha Malang, yang akan dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan dari Indonesia maupun dari luar negeri, ya. Baik, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. 363, jadikanku rumah doa. Jadikanku rumah doa. Baik. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbahmu-Ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, berikan aku Tuhan rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Berikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar bangsa datang menyembah-Mu. Puji Tuhan. Kebaktian kita hari Sabtu, kaum muda remaja jam 5:15. Ajaklah kaum muda untuk datang kepada Tuhan supaya sungguh-sungguh dijaga oleh Tuhan, diberi masa depan yang indah oleh Tuhan. Juga hari Minggu kebaktian sekolah Minggu 4:30 sore
Ajaklah anak-anak untuk datang pada Tuhan juga. Mulai kecil berada dalam naungan tangan Tuhan. Banyak kejadian-kejadian menimpa anak kecil ini, biar kita bawa kepada Tuhan. Kita tidak mampu menjaga mereka di luar rumah, sekolah dan lain, biarlah Tuhan yang menjaga. Kemudian hari Minggu kebaktian umum jam 6:45 sore. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, ya. Pada hari Minggu dimohon paduan suara membawa lagu Pegang Tanganku, visi. Ya. Doa yang berulang tahun hari ini, Saudara Eka Putra Rizky Agung, 16 Juli hari ini. Dan anak Milka Emanuela, sekolah Minggu 19 Juli yang akan datang, 19 Juli. Baik, Tuhan memberkati. Juga di Malang Bapak Kusno Handoyo, Bapak Suparman hari ini berulang tahun. Ya baik, Tuhan memberkati semuanya. Didoakan aku untuk kebaktian persekutuan di Hotel Kartikagra. Jadi sudah Tuhan buka jalan, hotelnya sudah bisa, ya. Di Hotel Kartikagra Malang pada tanggal 19, 20, 21 Agustus yang akan datang, ya. Kita mengundang hamba-hamba Tuhan dari dalam negeri Indonesia maupun dari luar negeri akan hadir. Biarlah Tuhan tolong semua kita tampung secara cuma-cuma mereka semuanya, ya. Biarlah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyediakan semuanya. Tuhan memberkati semuanya. Baik, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Kami berdoa buat yang sakit Tuhan. Bapak-bapak, ibu, anak-anak muda, anak-anak kecil. Engkau jamah semua. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Baik Ibu Elizabeth Tuhan yang masih sakit yang belum bisa datang. Ibu Susi juga Engkau jamah kami serahkan. Ibu Samuel dalam pemulihan. Tolong juga Ibu Isarini, Ibu Liang juga Engkau tolong Tuhan. Ibu Untung juga, Ibu Rianto, Ibu Sin, Ibu Yunus, Ibu Darmono juga Engkau tolong semua. Ibu Rahel juga, Ibu Juni juga, Mbak Eni Engkau jamah juga. Ibu Himawati juga kami serahkan. Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi Tuhan jamah juga. Bapak-bapak, Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni, Bapak Sundoro, Bapak Sutomo, Bapak Buwono juga, Bapak Amin juga Engkau jamah. Bapak Santung dan lain-lain. Ampunilah kami semua Tuhan. Kuasa-kuasa iblis, setan penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi Tuhan. Beri kami sehat, kuat, bisa beribadah melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Terima kasih yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dilimpahkan dalam hidup mereka. Terlebih dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Beri kami kekuatan untuk melayani Tuhan sampai Engkau datang Tuhan. Terima kasih. Segala pengorbanan anak-anak-Mu apapun bentuknya, Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Latihan kur Tuhan berkati dan nanti doa malam juga Tuhan hadir di tengah kami. Tuhan jamah banyak pergumulan persoalan kami, biarlah kami bawa di bawah kaki-Mu Tuhan, dan Engkau akan tolong. Imam besar, Gembala Agung tolong kami. Yang harus pulang Engkau jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang ada di luar kota, luar pulau, luar negeri hari-hari ini. Engkau juga jaga lindungi sampai kembali dengan selamat kembali beribadah kepadamu Tuhan. Juga kunjungan ke Australia. Buka firman, buka jalan semua. Kami serahkan dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.